Karena dia sesungguhnya sudah mengenal agama, dikne percaya anane Gusti. Tapi dikne Gusti mapaning endi itu berdasarkan keyakinane dikne. Saya kira kalau di Bali itu agak tertutup ya karena lingkupnya yang lebih kecil dibandingkan dengan tanah Jawa. Tapi sendi-sendi kehidupan atau ajaran-ajaran kehidupan nggak jauh beda, sama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sungguhnya sama. Yang menjadikan tidak sama itu adalah sekelompok orang yang berfungsi sebagai provokator. Apa nak istilah yang dhisik ku kan ya padha sih. Calo-calo ngono kan yo ono. Soalnya angel di situ. Sama ya seperti kita nyeleksi. Alah enggak usah adoh-adoh nggih. Nuwun sewu kados panjenengan sami. Kepala desa erane panjenengan cilik dengan sekarang kan sudah beda. Petinggi dhisik niku mbah inggih nyuwun tulung putune jenengan sakit. Ya kene tak gawene banyu ubu-ubu brus. Lho, yo adem. Lah petinggi saiki njan tawani ngono glegek. Karena apa? Karena mereka tidak punya proyek. Proyek yang mlaku. Ngono ditawani niki pripun? Napa meneh ngerti petung dino petinggi saiki yo gak ngerti petung. Jelas, Mbah. Dino. Ngertine apa? Iki anggaran mudhun pira? Lho. Caire kapan? Iso disisihke? Ora. Lah ini katakan itu tadi. Karena mereka tidak segala suatu tindakan tidak pakai ilmu. Jadi kita bersyukurlah urip ning tanah Jawa, Masya Allah, syukur Bang. Mbah, niki terkait kali tanah Jawa, Mbah. Nggih. Berdasarkan ramalan cerita nggih, bahwa tanah Jawa itu dulunya kan katanya jalma moro jalma mati. Nggih. Nah, itu tanpa ada Syekh Subakir, ya, katanya yang masang tumpal di tanah Jawa. Nggih. Saya pengen tahu, Mbah, Demang untuk meluruskan terkait Syekh Subakir. Apa memang iya, Mbah, Syekh Subakir itu menurut tanah Jawa? Ya, itu kalau menurut saya nggih, Mas. Sesungguhnya antara Syekh Subakir sama Sabdo Palonoyo Genggong ya, balinya di situ. Sabdo Palonoyo Genggong kalau wau kan terkait dengan disiplin ilmu dalam menegakkan sebuah nak bahasane ku amar ma'ruf nahi mungkar. Iku nak bahasane kono. Nek nak bahasane wong Jawa niku yaiku laku utama. Itu terjadi perbedaan sudut pandang. Nah, kemudian pada era itu kan dikatakan bahwasanya wong Jawa gak duwe agama. Itu. Karena dia sesungguhnya sudah mengenal agama, dikne percaya anane Gusti. Tapi dikne Gusti mapaning endi itu berdasarkan keyakinane dikne. Nah, aku yakin ning wit gedhe iki iso tak gunake media, bukan berarti lho ya. Ini tak terjelaskan, bukan berarti wong Jawa dhisik iku nyembah wit gedhe, bukan. Sesungguhnya itu media di mana di tempat yang teduh itu aku iso mencapai titik apa niku? Titik konsentrasi yang maksimal yang akhirnya aku iso ngerti sejatine aku. Sama dengan orang Islam, kowe nak salat ngadeponing kiblat.
ning Mekah. Apakah Gusti ana ning kono? Sama. Nah, karena pada waktu itu masih era konflik, masih era kepentingan, ya akhirnya carane ya digawe seperti itu. Itu hanya sebuah metode untuk mencapai tataran keweningane ati. Itu. Nah, bahasane apa untuk mencapai titik kultivasi bahasa ini ya seperti itu. Intinya Syekh Subakir itu tokoh fikih juga seperti Sabda Palon, Mas. Kalau saya Subakir nggih, itu kan ya kembali lagi. Nggih. Kembali lagi nggih. Itu kan sebuah keyakinan. Saya tidak mengatakan tokoh fiktif. Nggih. Itu hanya sebuah keyakinan, dulu ada sebuah visi untuk nopo itu. Kalau saya mengatakan itu lebih cenderung pada total lahir lan batin. Sama saya dengan penjenengan. Kita ketemu, ayo ndandani iki. Nah di saat ini kan terjadi perbedaan visi. Perbedaan visi yang dilambangkan dalam bentuk tokoh religi yang namanya Syekh Subakir dan tokoh religi yang namanya Sabda Palon dan Noyo Ginggong. Dan semua itu tinggalnya kan hanya sebuah petilasan. Dan itu semua diyakini. Kembali faktor keyakinan, peradaban itu. Nah, kalau beda dengan contoh yang terjadi datangnya Wali Songo. Nah, kalau datangnya Wali Songo kan melalui jalur apa? Perdagangan dulu. Nah, perdagangan gitu. Tapi kalau era apa? Era Syekh Subakir, era Sabda Palon Noyo Ginggong itu lebih era penokohan. Yang kelompok Islam menokohkan dengan tokoh Syekh Subakir dengan ajarannya itu, yang ini dengan penokohannya adalah Sabda Palon. Tapi itu adalah keyakinan mereka di dalam mengembangkan visi syiar di tanah Jawa. Dan pun kayak anu napa? Orang yakin, aku yakin. Tapi sampai sekarang Sabda Palon Noyo Ginggong ning dipapani. Orang nggak ada, tapi diyakini. Syekh Subakir tapi ada makamnya, Mbak. Ada makamnya. Nggih. Pembuktiannya kepiye? Sekarang itu kan gitu, ada makamnya. Pembuktiannya. Makamnya Subakir, Mbak. Terus ditambah Syekh. Ya, jadi saya bentuk-bentuk itu lebih kepada orang Jawa, Mas. Karena weningnya orang Jawa. Nah, tataran-tataran kejawen itu disempurnakan di era kerajaan Mataram. Itu mulai bangkitnya kasus sastran Jawa itu di situ. Akhirnya menemukan sebuah ilmu-ilmu yang linue itu. Tapi dasar bakunya yaitu pengendalian diri untuk mencapai satu tataran kesadaran diri, yaitu kekuatan lahir dan kekuatan batin. Niku sini. Nah, ini terkait Wali Songo tadi, Mbak. Mbak Demang kan sempat nyinggung Wali Songo gitu. Nggih. Tentang syiar Islam. Nggih. Kenapa, Mbak, Wali Songo itu yang untuk mengembangkan syiarnya? Nggih. Tanah Jawa sebelah utara, kok bukan ke selatan? Nah, kenapa kok daerah Jawa sebelah barat itu terkait dengan jalur komunikasi. Dulu orang-orang itu hidupnya ada di daerah sekitar pantai. Nah, itu nak bahasa ini pantai utara itu kan dulu armada. Tidak hanya Wali Songo pun VOC penjajahan dulu juga lewatnya di
pelabuhan-pelabuhan yang ada karena itu jalur ekonomi. Nah, yang kita sasar ke situ tidak ada di pantai selatan. Ya, karena dari sisi geografisnya untuk pelabuhan di pantai selatan kan nggak ada karena gelombang ombak dan lain sebagainya yang ada jadi tanah Jawa. Nah, yang kadang kenapa mereka memilih Tuban? Kenapa mereka memilih Lasem? Nah, disitulah yang harusnya kita mencoba membuka. Itu antara Lasem dan Tuban, kemudian Semarang, Ujung Poro, itu digunakan sebagai sarana masuknya kebudayaan memang dari daerah pantai, karena di pantai itu kehidupan sosial kemasyarakatannya ada. Tidak di pantai. Baru kemudian Islam mencoba merambat ke selatan, ke pedalaman. Nah, itu pun setelah terjadinya proses yang dilakukan oleh Kalijogo dalam mengadopsi Islam, kemudian dikonversikan dengan budaya Jawa yang lahirnya beberapa istilah. Contoh ning pewayangan yaitu Bimo Suci. Nah, itu kan sesungguhnya kan sebuah misi penyuluhan yang dikemas oleh Jeng Sunan Kali. Itu Mas Indra. Nah ini Mbah, ini mungkin kita kembali ke ranah spiritual Mbah Demang ini. Makam Wali Songo Mbah, itu kan di mana kan ada ya. Contoh di story ini ada Sunan Kalijogo. Di Demak juga ada. Dan nah itu Mbah, cara membuktikan, cara meyakini yang mana yang asli gitu. Itu bagaimana Mbah? Kembali kepada keyakinan, kembali keyakinan. Nah, itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang suka bermeditasi dengan kemampuan mereka. Tuh. Jadi sebuah tempat dianggap itu makom, itu bukan makom, tapi dulu beliau itu pernah bermukim. Nah, itu sama seperti di daerah sini, di Kali Kening sini. Itu ada tinggalan-tinggalan Jeng Sunan Kali. Tapi pada waktu era beliaunya itu masih ini kok, sinten? Raden Said. Lokojoyo. Masih berandal. Itu sampai di tahunan sana namanya Gua Rambut. Sama di sini tuh ada gua. Nah, itu kalau bagi orang yang suka mistik ya, suka meditasi, suka alam seperti itu kan banyak mas-masan. Yang era itu memang digunakan untuk menyimpan barang-barang itu, dan sarana jalan yang paling kepenak itu yo kali. Gitu. Tapi kalau kita pakai di tengah hutan kan lebat, nggak mungkin lah, itu lewat kali. Jadi makam-makam yang ada di sini ada makam, sini ada makam, itu adalah mungkin sama seperti misal Mas Indra menjadi Bupati Tuban ya, mundut villa ning Malang, dulu pernah sare ning sana. Nah, kemudian villa ning Puncak pernah sare di sana. Nah, karena penjalan di Malang itu punya penganut, akhirnya ono ruangan siji yang disakralkan, dhisik Mas Indra nak ning kene sarene ning kene. Kembali kepada sungguhnya roh itu kan enggak mati. Andra roh Mas Indra eling zaman ning Malang dhisik duwe apa? Widodari ning Malang, rohe kepengin tak nilai widodariku ning Malang kan gitu. Duwe kelangenan di sana karena roh tidak meninggal itu lagi, sama seperti itu.